Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal YouTube ini. Kita akan membahas tentang persidangan elektronik di pengadilan agama. Persidangan elektronik ini adalah materi yang telah pernah kami sampaikan dalam pendidikan calon hakim terpadu, dan mudah-mudahan dengan video ini teman-teman semua bisa merewind, ya, mengingat-ingat kembali tentang bagaimana persidangan elektronik di pengadilan agama. Nah, tujuan penyampaian materi ini adalah peserta, ya, atau para calon hakim diharapkan dapat memahami dan memiliki kecakapan mengenai ruang lingkup dan alur persidangan secara elektronik di pengadilan agama. Nah, dalam penyampaian di kelas itu, para peserta diminta untuk menyampaikan pandangan dan pengalamannya mengenai sidang elektronik, seperti apa dan hal-hal apa yang kira-kira eh, perlu untuk ditinjau kembali, baik mengenai norma maupun pelaksanaannya yang dianggap belum sesuai atau belum memenuhi maksud dari asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Baik, kawan-kawan sekalian, persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan elektronik ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan atau permohonan, keberatan, bantahan, atau perlawanan, atau intervensi beserta perubahannya, lalu ada sidang jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan dan upaya hukum. Dasar hukum persidangan elektronik ada beberapa. Yang pertama adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022. Lalu ada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 363 garis miring KMA garis miring SK garis miring XII garis miring 2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perdata, perdata agama, dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik. Lalu ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Di lingkungan peradilan agama ada surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1465 garis miring DJA garis miring HK titik 05 garis miring SK garis miring IX garis miring 2023 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama secara elektronik. Kawan-kawan sekalian, ada beberapa jenis perkara yang dapat diajukan dan disidangkan, ya, dengan cara elektronik atau e-litigation. Yang pertama adalah perkara gugatan, kemudian perkara permohonan, lalu ada perkara bantahan, ada perkara konsinyasi, kemudian gugatan sederhana, dan pembatalan arbitrase. Dalam Perma 7 tahun 2022 yang memperbarui Perma nomor 1 tahun 2019, diperluas keberlakuan persidangan elektronik untuk perkara perdata khusus, yaitu keberatan terhadap putusan lembaga kuasi peradilan seperti KPPU dan perkara pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sementara itu, untuk upaya hukum, daya berlakunya dibatasi untuk pengadilan tingkat banding. Proses upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik diatur tersendiri oleh Perma nomor 6 tahun 2022. Nah, dengan perluasan keberlakuan sidang elektronik ini, maka daftar pengguna terdaftar, ya, cakupan pengguna terdaftar itu bukan lagi hanya advokat, tetapi termasuk juga kurator dan pengurus untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan kepailitan. Kemudian, alur persidangan elektronik ini pada dasarnya terbagi ke dalam 5 kelompok acara. Yang pertama adalah persidangan pertama, ya, di mana di sidang pertama ini ketika ada kedua belah pihak hadir, maka dilakukan mediasi. Nah, setelah proses mediasi dinyatakan gagal, misalnya, maka persidangan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Nah, di sini ada kelompok persidangan jawab-menjawab, ya, ada jawaban, ada replik, dan ada duplik. Kemudian setelah jawab-menjawab selesai, maka dilakukan sidang pembuktian. Nah, dalam sidang pembuktian ini dilakukan pembuktian mengenai surat maupun saksi-saksi dan atau alat bukti lainnya. Kemudian ada sidang kesimpulan dan pembacaan putusan. Apa yang dilakukan di sidang pertama? Dalam sidang pertama itu,
penggugat menyerahkan dokumen asli yang diunggah pada saat mendaftarkan perkaranya via e-court. Lalu di dalam persidangan pertama ini, ketua majelis atau hakim tunggal akan menanyakan persetujuan tergugat atau termohon untuk bersidang secara elektronik. Jika tergugat tidak setuju atau termohon tidak setuju, maka sidang dilaksanakan secara hybrid. Hybrid ini maksudnya dalam sidang jawab-menjawab, nanti pihak tergugat atau termohon akan menyerahkan langsung jawabannya ke persidangan, ya. Jadi dia harus datang ke pengadilan untuk menyerahkan jawabannya. Sementara penggugat yang bersidang secara elektronik cukup mengunggah dokumen repliknya melalui sistem informasi pengadilan yang tersedia. Nah, jika kedua belah pihak hadir, maka dilaksanakan mediasi. Mediasinya dapat dilakukan secara elektronik atau manual. Kemudian, jika mediasi gagal, barulah kemudian ketua majelis menetapkan court kalender. Ya, kemudian gugatan dianggap dibacakan, akan tetapi setelah penggugat mengunggah gugatannya tersebut ke dalam SIP, dia memiliki kesempatan untuk mengajukan perubahan gugatan paling lambat 2 hari sebelum agenda jawaban. Jadi hari di dalam eh, acara sidang elektronik itu adalah hari kalender, bukan hari kerja. Adapun untuk perkara volunter, perubahan permohonan diajukan paling lambat sebelum pembuktian. Perkara volunter ini perkara permohonan ya yang tidak ada lawannya. Kemudian dalam sidang jawab menjawab ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, sistem itu akan membuka akses jawab menjawab secara otomatis berdasarkan court kalender yang telah ditetapkan. Sistem akan membuka akses para pihak mengajukan dokumen jawaban, replik dan duplik sesuai tanggal sidangnya masing-masing. Adapun bagi pihak tergugat atau termohon yang tidak setuju sidang elektronik, menyerahkan langsung dokumen jawaban atau duplik dalam persidangan. Dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan ini diperiksa dan diverifikasi hakim untuk diteruskan ke pihak lawan atau dikirimkan via surat tercatat bagi tergugat atau termohon yang tidak setuju dengan sidang elektronik. Kemudian dalam sidang pembuktian, ada beberapa ketentuan penting yang perlu diketahui. Yang pertama adalah pemeriksaan saksi atau ahli ya dapat dilakukan secara jarak jauh atau telekonferensi. Jika saksi atau ahli berada di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia, pemeriksaan secara telekonferensi dilakukan di pengadilan terdekat. Jika saksi atau ahli di luar negeri, pemeriksaan dilakukan di perwakilan RI setempat. Bagaimana misalnya jika di tempat itu pengadilan agamanya belum ada, yang ada pengadilan negeri. Sementara untuk ke pengadilan agama yang yurisdiksinya mencakup kabupaten atau kota tersebut letaknya sangat jauh. Di sini ada perbedaan pendapat, akan tetapi menurut saya dalam konteks peradilan sederhana cepat dan berbiaya ringan, maka pemeriksaan saksi dapat dilakukan di pengadilan negeri, ya, misalnya di tempat tersebut yang menyediakan sarana persidangan jarak jauh atau telekonferensi. Karena kalau harus ke pengadilan agama yang mewilayahi yurisdiksinya itu terlalu jauh dan memakan biaya serta waktu yang tidak sedikit. Kemudian untuk pemeriksaan di luar negeri yang dilakukan di perwakilan RI setempat, tempat atau ruang yang digunakan tersebut harus didesain sedemikian rupa. Tidak perlu juga seperti ruang sidang, akan tetapi harus didesain seformal mungkin untuk menciptakan layaknya suasana persidangan di ruang sidang pengadilan. Adapun pembuktian surat-surat dilakukan di ruang sidang pengadilan di mana seluruh bukti surat harus telah diunggah ke dalam SIP, lalu kemudian asli dari dokumen tersebut diperlihatkan ke majelis hakim yang akan menilai atau mencocokkan asli dari dokumen yang telah diunggah ke dalam SIP tadi. Sidang kesimpulan. Kesimpulan pada dasarnya merupakan pandangan keseluruhan para pihak terhadap persidangan yang telah dilaksanakan, baik mengenai jawab-menjawab, persoalan atau isu hukum yang harus dibuktikan, kemudian alat bukti dan fakta-fakta hukum apa yang dianggap terbukti, serta apa keinginan dari masing-masing pihak disampaikan di dalam kesimpulan tersebut. Nah, kesimpulan ini, rekan-rekan, diajukan dengan cara mengunggah dokumen ke dalam SIPP. Sistem akan otomatis membuka akses sesuai jadwal sidang kesimpulan tadi. Nah, dalam
Sidang kesimpulan ini, panitera sidang bertanggung jawab dalam mengontrol unggahan dokumen dan komunikasi antar pihak dalam penyampaian dan pengiriman dokumen masing-masing. Kemudian dalam pembacaan putusan, Ketua Majelis mengunggah naskah putusan di dalam SIP. Lalu, panitera mencocokkan naskah putusan dengan hard copy putusan asli, lalu membubuhkan tanda tangan elektronik atau TTE. Kemudian memublikasikan putusan ke dalam SIP. Para pihak yang menginginkan sedang putusan dapat mengajukan permohonan melalui SIP dan membayar biaya leges atau PNBP sesuai ketentuan yang berlaku. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika tercapai perdamaian? Jika tercapai perdamaian, maka dengan klausul pencabutan atau dikuatkan dalam akta perdamaian, maka penetapan cabut atau putusan akta perdamaian dibacakan atau diupload secara elektronik. Sidang dan penjatuhan putusan PSTEK juga dilaksanakan secara elektronik. Baik, demikian secara singkat gambaran mengenai sidang elektronik di Pengadilan Agama. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan eh, memberi ya kerangka pikir yang lebih sistematis tentang bagaimana konsep, norma, dan pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Agama. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam The 1 Minute of Law Studies.